Lagian kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Yang tanya lagi, udah nggak ada BAP, udah nggak ada apa. Cuma datang minta tanda tangan, pulang. Datang minta tanda tangan, lama-lama gue kesempoyongan. Gitu. Jadi gue nggak mau datang lagi. Tapi kalau emang mau ditangkap ya silahkan aja, tangkap aja, nggak apa-apa. Kan udah pada tahu alamat gue. Oh ini nih. Dari luar aja, tenang aja. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya,
Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab. Ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Nikita Mirzani teriak histeris saat ditahan di rutan Serang. Selebritas Nikita Mirzani resmi ditahan di rutan kelas 2B Serang mulai hari ini, Selasa 25 Oktober. Penahanan dilakukan usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Sempat terjadi perdebatan untuk penahanan Nikita di rutan kelas 2B Serang. Nikita pun sempat histeris dan berteriak kencang di dalam Kejari Serang. Nikita juga menyeka air mata berulang kali menggunakan tisu. Pengacara polisi hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Fedi D. Simanjuntak, menyatakan penahanan Nikita Mirzani akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rutan Serang. Ferdi menyatakan pihaknya menahan Nikita dengan berbagai pertimbangan, seperti memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti. Freddy mengakui sempat ada penolakan terhadap upaya penahanan tersebut. Menurut Freddy, jaksa akan melengkapi berkas persidangan Nikita dan rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri PN Serang. Pihaknya akan menyelesaikan berkas perkara dalam waktu 20 hari. Nikita Mirzani teriak histeris saat ditahan di rutan Serang. Selebritas Nikita Mirzani resmi ditahan di rutan kelas 2B Serang mulai hari ini, Selasa 25 Oktober. Penahanan dilakukan usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Sempat terjadi perdebatan untuk penahanan Nikita di rutan kelas 2B Serang. Nikita pun sempat histeris dan berteriak kencang di dalam Kejari Serang. Nikita juga menyeka air mata berulang kali menggunakan tisu. Pengacara polisi hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Fedi D. Simanjuntak, menyatakan penahanan Nikita Mirzani akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rutan Serang. Ferdi menyatakan pihaknya menahan Nikita dengan berbagai pertimbangan, seperti